Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nabila dari program studi Tadris Matematika semester 4. Nah, semoga teman-teman semua tidak bosan melihat video penjelasan saya mengenai materi sebelumnya. Nah, kali ini itu saya akan menjelaskan salah satu materi dalam struktur aljabar, yaitu homomorfisme grup. Nah, materi ini sangat penting buat kita semua karena menjelaskan bagaimana dua grup yang berbeda dapat dihubungkan melalui suatu pemetaan yang tetap mempertahankan struktur operasinya. Nah, selain saya membahas definisi dan contoh soal, di sini tuh saya juga akan mengaitkan materi ini dengan nilai keislaman yang relevan. Nah, langsung saja kita masuk pada definisi konsep dasar. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan homomorfisme grup ini. Nah, kalau kita misalkan terdapat dua grup, yaitu G dengan operasi bintang dan H dengan operasi titik. Nah, suatu fungsi f memetakan G ke H disebut homomorfisme jika untuk setiap A dan B anggota G berlaku jika F dari A ditambah B sama dengan F dari A ditambah F dari B. Artinya, hasil operasi dari dua elemen pada grup pertama setelah dipetakan ke grup kedua harus sama dengan hasil operasi dari masing-masing elemen yang telah dipetakan terlebih dahulu. Nah, dengan kata lain, homomorfisme adalah fungsi yang mempertahankan struktur operasi grup. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk pada contoh soal berikut ini. Baik, sekarang kita masuk pada contoh soal homomorfisme. Nah, di sini tuh diketahui grup pertama adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan yang ditulis sebagai Z dengan operasi penjumlahan Z atau Z, plus. Kemudian grup kedua juga himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan, yaitu H sama dengan Z, plus atau penjumlahan. Nah, lalu di sini kita diberikan fungsi fx sama dengan 2x. Nah, tugas kita adalah menentukan apakah fungsi tersebut merupakan homomorfisme atau bukan. Nah, untuk membuktikannya, kita harus kembali ke definisi homomorfisme. Suatu fungsi disebut homomorfisme apabila memenuhi f dari A ditambah B sama dengan f dari A ditambah f dari B, seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, untuk setiap A dan B itu anggota bilangan bulat. Artinya, kita harus memeriksa apakah hasil ruas kiri sama dengan hasil ruas kanan. Nah, langkah pertama itu kita menghitung ruas kiri. Kita mulai dari ruas kiri, yaitu f dari A ditambah B. Karena fungsi yang diberikan adalah fx sama dengan 2x, maka setiap nilai yang masuk ke fungsi harus dikalikan 2. Jadi f dari A ditambah B sama dengan 2 berubah menjadi 2A ditambah B. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat distributif. 2A ditambah B itu ketika kita kalikan menjadi 2A ditambah 2B. Jadi hasil luas kiri adalah 2A ditambah 2B. Nah, langkah kedua yaitu kita menghitung ruas kanan. Sekarang kita hitung ruas kanan. Nah, ruas kanannya adalah FA ditambah FB. Karena Fx sama dengan 2x, maka FA-nya berubah sama dengan 2A. Dan FB-nya sama dengan 2B. Sehingga jika kita substitusikan di sini menjadi yang awalnya tadi FA ditambah FB menjadi 2A ditambah 2B. Jadi hasil ruas kanannya itu juga 2A ditambah 2B. Nah, langkah ketiga itu kita membandingkan kedua ruas. Sekarang kita bandingkan ruas kiri menghasilkan 2A ditambah 2B. Sedangkan ruas kanan juga menghasilkan 2A ditambah 2B. Karena hasilnya sama, maka F dari A ditambah B sama dengan F dari A ditambah F dari B. Dengan demikian syarat homomorfisme terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Fx sama dengan 2x itu adalah homomorfisme.
Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang contoh soal bukan homomorfisme. Nah, sekarang kita lihat contoh ini. Itu kita diberikan fungsi f(x) sama dengan x tambah 1. Nah, di sini kita akan menggunakan cara yang sama tadi, cara contoh homomorfisme tadi. Nah, langkah pertama ini kita menghitung ruas kiri. F dari A ditambah B itu sama dengan F tambah A ditambah 1 sama dengan A ditambah B ditambah 1. Jadi hasil ruas kirinya itu adalah A ditambah B tambah 1. Nah, karena fx-nya itu sama dengan x tambah 1 tadi, jadi A ditambah B ditambah 1. Nah, langkah kedua kita menghitung ruas kanan dari F A ditambah FB. Itu jika kita substitusikan menjadi A ditambah 1 dalam kurung A tambah 1 ditambah dalam kurung B tambah 1, itu kalau dijumlahkan menjadi A ditambah B, satunya ditambah 1 tambah 1 menghasilkan 2. Jadi hasil ruas kanannya adalah A tambah B tambah 2. Nah, langkah terakhir itu kita membandingkan kedua ruas kiri sama kanan tadi. Nah, kita lihat pada ruas kiri tadi itu menghasilkan A tambah B tambah 1, sedangkan ruas kanannya A tambah B tambah 2. Nah, kita bisa lihat di sini terlihat bahwa kedua hasil tersebut berbeda karena A tambah B tambah 1 itu tidak sama dengan A tambah B tambah 2. Maka F dari A ditambah B itu tidak sama dengan F dari A ditambah F dari B. Artinya syarat homomorfisme tidak terpenuhi. Jadi fungsi fx sama dengan x tambah 1 itu bukan homomorfisme. Dari contoh soal yang kita jelaskan tadi mengenai contoh homomorfisme dan contoh bukan homomorfisme, selanjutnya kita masuk pada interpretasi konsep. Nah, dari kedua contoh tersebut kita dapat memahami bahwa tidak semua fungsi antara dua grup itu merupakan homomorfisme. Nah, suatu fungsi hanya dapat disebut homomorfisme apabila struktur operasi grup tetap terjaga setelah pemetaan dilakukan. Jadi, yang paling penting ini bukan hanya memetakan elemen, tapi juga memastikan bahwa operasi dalam grup itu tetap konsisten. Nah, selain contoh soal, kita juga akan bagaimana sih integrasi nilai keislaman pada homomorfisme grup ini. Jadi, homomorfisme mengajarkan bahwa suatu perubahan atau pemetaan dapat dilakukan tanpa menghilangkan aturan dasar yang berlaku. Nah, dalam homomorfisme, elemen-elemen grup dapat berubah bentuk atau berpindah ke grup lain, tetapi struktur operasinya harus tetap dipertahankan. Jika struktur operasi berubah, maka fungsi tersebut tidak lagi disebut homomorfisme. Nah, konsep ini dapat dikaitkan dengan kehidupan seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang dapat mengalami perubahan lingkungan, tempat tinggal, pekerjaan, maupun kondisi sosial, namun nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman hidup tetap harus dipertahankan. Nah, sebagai contoh, seorang muslim berpindah dari kampung ke kota atau dari suatu negara ke negara lain tetap memiliki kewajiban untuk menjaga kejujuran, amanah, disiplin, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di lingkungan boleh berubah, tetapi prinsip dasar yang menjadi pegangan prinsip dasar yang menjadi pegangan hidup tidak boleh hilang. Nah, hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 23 dengan artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Nah, ayat tersebut menunjukkan pentingnya menjaga komitmen dan konsistensi terhadap nilai-nilai yang benar. Nah, sebagaimana homomorfisme mempertahankan struktur operasi ketika terjadi pemetaan seorang muslim, nah, seorang muslim juga diharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai keislaman dalam berbagai keadaan lingkungan hidup.
Nah, itulah tadi mengenai bagaimana sih nilai-nilai keislaman dalam homomorphisme group. Selanjutnya, bagaimana sih kesimpulan dari materi tersebut serta contoh yang tadi kita jelaskan. Jadi, homomorphisme group ini adalah fungsi yang memetakan suatu grup ke grup lain dengan tetap mempertahankan struktur operasinya. Nah, suatu fungsi f disebut homomorfisme jika memenuhi f dari A ditambah B sama dengan f A ditambah Suatu fungsi f disebut homomorfisme jika memenuhi f dari A bintang B sama dengan f dari A di titik f dari B untuk setiap anggota grup pada contoh pertama. Nah, pada contoh pertama, fungsi fx sama dengan 2x merupakan homomorfisme karena memenuhi definisi tersebut. Sedangkan pada contoh kedua, fungsi fx sama dengan x ditambah 1 itu bukan contoh homomorfisme karena tidak mempertahankan operasi grup. Nah, selain itu, konsep homomorfisme mengajarkan pentingnya menjaga konsisten dan prinsip hidup. Sebagaimana seorang muslim harus tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman meskipun berada dalam lingkungan yang berbeda. Nah, sekian pembahasan pada video kali ini. Semoga teman-teman semua bisa memahaminya dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.